Halo Fuse Family, kenalkan gua Abi dari Fuse Purify. Hari ini kita akan membahas satu topik yaitu tentang deny ourselves. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan kami ingin membahas mengenai deny ourselves. Kami percaya Tuhan yang bekerja Tuhan supaya kiranya apa yang disampaikan ini Tuhan boleh diterima dengan bahasa yang sederhana Bapak. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti topik ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Topik yang kita bahas hari ini ada satu topik yang penting dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita yang percaya kepadanya untuk apa? Untuk menjadi murid. Hal ini diungkapkannya kepada banyak orang dan juga murid-muridnya di dalam ayat di Markus 8 ayat 34 sampai dengan 36. Nah, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dalam ayat ini, penting bagi kita untuk menyoroti bahwa Tuhan mengundang setiap kita untuk menjadi murid. Dan perintah ini bukanlah perintah yang mudah. Mengapa? Karena di dalam panggilannya untuk menjadi murid Kristus gitu, kita harus melakukan dua hal. Di sini ketika kita lihat Markus 8 tadi, kita bisa lihat bahwa ada dua, yaitu adalah menyangkal diri dan memikul salib gitu. Nah, ngomongin tentang menyangkal diri gitu. Menyangkal diri itu adalah suatu panggilan untuk menyerahkan hak, hasrat, dan ambisi kita sendiri kepada kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah hal ini tidak mudah. Karena di dalam setiap hari kita harus bertempur gitu. Bertempur dengan apa? Dengan keinginan kita, yaitu keinginan diri kita sendiri yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks di zaman Yesus itu sendiri, salib gitu. Salib itu sendiri ada instrumen penderitaan dan kematian. Memikul salib itu apa? Melambangkan kesulitan dan bahkan penganiayaan yang mungkin sampai gitu pada kematian gitu. Nah, hal ini gitu menjadi pengingat kita gitu, bahwa ketika kita pikul salib itu kita mengikut Yesus itu adalah memerlukan satu pengorbanan gitu. Nah, tetapi pengorbanan itu adalah pengorbanan yang layak dibayar gitu oleh setiap kita gitu. Dan menyangkal diri ini adalah pilihan yang harus kita buat day by day gitu, setiap hari gitu. Nah, beberapa contoh yang kita bisa perhatikan gitu di dalam penyangkalan diri kita setiap hari gitu. Ini ada beberapa, itu ada 3 gitu yang gue temukan gitu. Yang pertama, kita itu harus melepaskan hak kita untuk mengutamakan diri kita sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa baca di Filipi 2 ayatnya kedua sampai dengan yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan berkata seperti ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dan sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, melihat dari ayat ini dan saya renungkan gitu, setiap kita mungkin sering lupa bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga sudah memutuskan untuk mati atas diri kita dan menghidupi Kristus dalam hidup kita. Nah, ketika dengan statement itu kita berpikir ulang bahwa sebenarnya hati Kristus itu untuk apa gitu? Hati Kristus itu adalah untuk jiwa-jiwa gitu. Hati Kristus itu untuk melayani gitu. Maka Paulus mengerti tentang ini. Maka di surat ini kita bisa baca bahwa Paulus mengajarkan bahwa kita tuh jangan egois lah gitu dalam hidup gitu. Kita harus perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Yang paling dekat mungkin keluarga kita gitu. Lalu kemudian circle pertemanan kita, mungkin teman-teman kerja kita gitu. Nah, satu hal yang simpel gitu, mungkin di dalam views kita, apakah setiap kita hari-hari ini mau untuk reach out teman-teman yang mungkin udah jarang-jarang hadir gitu, ataupun untuk sekedar menanyakan kabar dari member views kita gitu. Lalu kemudian mau gitu untuk mendengarkan cerita mereka gitu.
kalau kita ngomongin tentang egois, kita punya masalah, dia punya masalah gitu. Buat apa kita peduli terhadap masalahnya dia gitu. Tapi Tuhan maunya nggak seperti itu gitu. Tuhan maunya tuh kita peduli gitu terhadap orang yang ada di sekitar kita gitu. Termasuk juga mungkin kita mau nggak sih memberi waktu kita untuk kita sekedar hangout sama member Fuse yang lain gitu ketika kita ada di weekend gitu. Sedangkan ketika weekend kan teman-teman bisa pergi kemanapun yang teman-teman suka gitu. Ya mungkin beda sama teman member Fuse yang mungkin kita mau reach out tadi gitu. Ataupun kita bisa juga di rumah gitu melakukan hal yang kita suka gitu. Sekedar untuk rest gitu dari hari Senin sampai hari Jumat kita udah kerja banting tulang gitu. Nah tapi ketika kita memilih untuk hal itu gitu, itu adalah contoh simpel untuk melatih diri kita untuk menyangkali diri kita sendiri gitu, untuk tidak mengutamakan diri kita gitu. Lalu yang kedua gitu, ketika kita mampu melepaskan hak kita untuk kita hidup menurut peraturan kita sendiri gitu. Nah ini bisa dilihat di Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 24 gitu. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, dari sini teman-teman, ketika saya kembali merenungkan firman ini mengenai hidup menurut peraturan kita sendiri gitu, saya percaya setiap kita pasti pernah gitu untuk memasuki satu lingkungan yang baru, misalnya pekerjaan yang baru, mungkin sekolah yang baru gitu. Nah ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, nah di lingkungan tersebut punya satu aturan main yang baru gitu, yang baru gitu bagi kita, yang harusnya kita mengerti dan kita melakukannya gitu. Nah misalnya gitu, ketika kita masuk di satu pekerjaan yang baru, mungkin peraturan yang berbeda adalah mengenai jam kerjanya gitu. Ketika saya dari company A, ya, dia masuk jam 7 pagi, lalu kemudian masuk ke company B yang jam kerjanya dari jam 9 pagi. Di situ harus ada apa? Harus ada penyesuaian gitu atas aturan yang baru yang ada di tempat tersebut gitu. Demikianlah juga setiap kita di dalam Kristus gitu. Nah, di dalam Tuhan, dulu tuh kita di dalam kerajaan kegelapan gitu, yang hidup menurut aturan yang ada di dunia gitu. Dan kita berpindah gitu, ketika kita mati bagi Kristus gitu, dan kita hidup baru dalam Kristus, kita mengikuti peraturan kerajaan Allah gitu. Nah, di sini mungkin contoh nyata yang mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin mengenai bohong putih gitu. Kadang-kadang kan teman-teman mungkin familiar dengan hal ini gitu. Kita merasa bahwa bohong untuk kebaikan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Ya gitu. Sesuatu yang benar ketika kita melihat dalam perspektif, oh iya, ketika saya mungkin bohong untuk kebaikan gitu, kita melihat bahwa banyak hal yang tidak terjadi, mestinya ada konflik di sana, atau mestinya di sana ada sakit hati yang mungkin tercover di sana, atau apapun itu yang kita anggap itu adalah suatu kebaikan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang semu gitu. Padahal Tuhan sendiri gitu di dalam firman-Nya itu di Matius 5 ayat 23 gitu. Kita bisa lihat bahwa Tuhan sendiri cuma bisa bilang begini, berkatalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain daripada itu dari si jahat gitu. Nah sekarang bagaimana kita menyangkali diri kita, salah satunya menyangkali diri, yaitu adalah untuk mengatakan kebenaran di atas apapun itu gitu. Nah percayalah teman-teman, ketika kita berkata seperti itu memang sulit gitu. Tapi ketika kita mau gitu untuk melakukannya, itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada Tuhan gitu. Nah, lalu kita ketiga gitu. Ketika kita melepaskan hak kita untuk memahami rencana Tuhan sebelum kita menaatinya gitu. Kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan ia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sebagai seorang manusia, saya percaya setiap kita gitu, itu menjadi suatu kebenaran ketika kita melihat dulu baru percaya. Sama seperti kita, diri saya sendiri ketika membeli baju atau something yang akan saya pakai gitu, saya lebih suka untuk saya
pegang dulu, lihat dulu, baru saya bayar gitu. Dan mungkin kita juga lihat dari saat kemanusiaan ini, kita lihat dari sosok satu murid Yesus, yaitu Thomas. Di situ ketika dia mau percaya, ketika dia harus face to face gitu, ngelihat Yesus, pegang lukanya, baru dia percaya gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya gitu. Seringkali kita memiliki sikap yang sama, menuntut satu tanda untuk masa depan kita, baru kita mau taat gitu. Dan ketika mungkin kejadian yang buruk terjadi buat kehidupan kita merongrong kepada Tuhan. Nah, sikap percaya penuh itu adalah menjadi bukti kita melepaskan hak kita untuk kita boleh percaya kepada rencananya yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, realita dalam kehidupan kita setiap hari ini, kita akan selalu dicobai dengan dosa dan kesenangan dunia. Dan setiap kali kita menghadapinya, kita harus bisa berkata tidak dan mengingat pada salib itu sendiri gitu. Ketika kita harus dihadapkan pada situasi bohong atau tidak, bergosip atau tidak, atau bahkan untuk kita mengatakan hal yang tidak baik ke orang tua atau pasangan kita, berulang kali kita harus mengambil keputusan untuk kita menyangkal keinginan daging kita itu, untuk kita boleh mengambil satu tindakan yang benar gitu. Nah, ini bukan sebuah perjalanan yang mudah, tetapi selalu ingat bahwa kehidupan dan kepuasan sejati itu ditemukan hanya di dalam mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan duniawi, teman-teman. Nah, sekarang ketika kita balik lagi, teman-teman, untuk melihat ayat Markus 8 tadi, teman-teman. Di situ ada satu pertanyaan bagi setiap kita gitu. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Nah, pertanyaan ini memaksa kita berpikir ulang mengenai nilai apa yang kita junjung tinggi saat ini, teman-teman. Apakah itu pencapaian, kekayaan, ketenaran duniawi? Apakah itu mungkin nampak berharga jika dibandingkan dengan takdir kekal kita bersama dengan Tuhan? Nah, Yesus mengajak kita mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan kita ini dan mendesak kita untuk memprioritaskan hal-hal yang kekal dibanding hal-hal yang duniawi, teman-teman. Nah, dari sini, dari apa yang saya renungkan ini, saya mulai teringat akan satu quotes gitu dari C.S. Lewis gitu. Quotes-nya bilang begini, "Until you given up yourself to him, you will not have a real self." Gitu. Jadi ketika kamu nggak bisa kasih dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, kamu nggak akan pernah melihat dirimu di dalam Tuhan gitu. Nah, di sini apa yang akhirnya menjadi konklusi gitu, bahwa mengikut Yesus itu menjadi satu tantangan yang luar biasa, butuh ketekunan memang. Tapi ingat gitu, di dalam pengorbanan itu membuka jalan untuk kita boleh diubah, dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang baru, dan saya percaya menemukan kemaksimalan diri kita di dalam Tuhan. Nah, demikianlah sharing kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.